Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sedimen urin dan mikroskopik urin, di mana di sini saya akan jelaskan dari 2 PPT yang sudah saya berikan sebelumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan pemeriksaan mikroskopik urin, pemeriksaan awal yaitu sedimen urin oleh saya sendiri, Maya Adrianti. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah definisi, kedua pemeriksaan sedimen urin, ketiga prosedur kerja, dan keempat adalah nilai normal dan interpretasi hasil. Yang pertama adalah definisi. Definisi pemeriksaan mikroskopik urin. Pemeriksaan mikroskopis urin adalah pemeriksaan sedimen urin. Dianjurkan urin yang diperiksa adalah urin pagi karena kepekatannya tinggi. Hasil yang ditemukan dapat berupa unsur-unsur organik seperti sel epitel, leukosit, eritrosit, oval fat bodies, spermatozoa, dan mikroorganisme. Selanjutnya unsur-unsur organik adalah contohnya bahan amorf, kristal, dan zat lemak. Pemeriksaan untuk mengetahui adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih, serta berat ringannya penyakit. Unsur sedimen dibagi atas 2 golongan, yaitu unsur organik dan tak organik atau biasa disebut anorganik. Kedua adalah pemeriksaan sedimen urin. Pemeriksaan sedimen urin, faktor yang mempengaruhi pemeriksaan sedimen dalam urin adalah adanya kelainan ginjal. Penundaan pemeriksaan sedimen urin tersebut karena dapat mengakibatkan perubahan kandungan sedimen oleh bakteri. Pemeriksaan sedimen yang diperiksa adalah zat sisa metabolisme yang berupa kristal, granula, termasuk juga bakteri. Dengan pemeriksaan sedimen, maka keberadaan suatu benda normal atau tidak normal yang terdapat dalam urin akan dapat menunjukkan keadaan organ tubuh. Pemeriksaan sedimen urin merupakan sebagian penting dalam pemeriksaan penyaring atau screening. Pemeriksaan sedimen dapat memberi data mengenai saluran kemih mulai dari ginjal sampai kepada ujung uretra yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan pemeriksaan yang lain. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja pemeriksaan sedimen urin, alat dan bahannya, tabung reaksi, objek gelas, dek gelas, centrifuge, mikroskop, reagen Sternheimer-Marbion, dan sampel urin. Prosedur kerjanya, sampel urin dihomogenkan terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge atau tabung reaksi sebanyak kurang lebih 15 mili. Kemudian disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 1.500 sampai 2.000 RPM atau rotation per menit. Tabung dibalik dengan cepat untuk membuang supernatan sehingga tersisa endapan sebanyak kira-kira 0,2 sampai 0,5 mili. Endapan yang tersisa diteteskan 2-3 tetes reagen Sternheimer-Marbion, kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, diteteskan pada objek gelas, kemudian tutup dengan dek gelas. Ditutupnya jangan ditekan ya, cukup ditaruh saja dek gelasnya di atas objek gelas, kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali, kemudian diubah menjadi 40 kali. Selanjutnya adalah nilai normal dan interpretasi hasil. Nilai normal dan interpretasi hasil. Dilaporkan eritrosit per lapang pandang kecil normalnya 0-3 sel, di mana positif 1 adalah jumlahnya 4-8, positif 2 8-30, positif 3 lebih dari 30, positif 4 penuh. Selanjutnya ada leukosit per lapang pandang kecil 0-4, positif 1 5-20, positif 2 20-50, positif 3 lebih dari 50, dan positif 4 penuh. Silinder, kristal atau lapang pandang luas 0-1 nilai normalnya, kemudian positif 1 1-5, positif 2 5-10, positif 3 10-30, dan positif 4 lebih dari 30. Nah, ini ada catatan, khusus untuk kristal oksalat, positif 1 masih dinyatakan normal, kemudian jika positif 2 dan positif 3 sudah dinyatakan abnormal.
Nah, ini adalah contoh dari tabung sentrifuge. Ini adalah contoh sentrifugenya di mana nanti jika menggunakan harus berpasangan ya. Depan belakang itu harus terisi tabungnya biar seimbang. Selanjutnya adalah objek gelas yang dimana yang ukurannya itu persegi panjang, kemudian deglas di mana yang persegi lebih tipis daripada objek gelas. Nah, ini adalah contoh reagen Sternheimer-Malbin di mana warnanya itu berwarna ungu. Ya, terima kasih. Inilah penjelasan sedimen urin yang bisa saya jelaskan hanya sebentar. Kemudian nanti akan saya menjelaskan mengenai mikroskopik urinnya. Nah, selanjutnya ini adalah pemeriksaan mikroskopik urin. Pokok bahasannya adalah mikroskopik urin, kedua unsur pada sedimen urin, ketiga unsur organik lainnya, keempat unsur anorganik, dan kelima adalah kristal. Mikroskopik urin. Pemeriksaan mikroskopik urin adalah pemeriksaan zat yang terkandung dalam sedimen urin, bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih dan berat ringannya penyakit. Urin yang dipakai adalah urin segar atau urin yang telah diberi pengawet formalin. Kedua adalah unsur pada sedimen urin. Unsur pada sedimen urin ada unsur organik, yaitu unsur yang berasal dari organ atau jaringan, contohnya sel epitel, eritrosit, leukosit, silinder, dan lain-lain. Kemudian ada unsur non-organik atau anorganik, unsur yang bukan berasal dari jaringan, contohnya adalah kristal-kristal. Sel epitel, ada sel epitel squamosa berukuran besar dan bentuknya tidak beraturan, sering dijumpai pada urin wanita daripada pria, berasal dari vulva atau uretra bagian distal. Kemudian ada sel epitel renal, bentuk lebih bulat dan lebih kecil dari epitel squamosa, berasal dari pelvis ginjal dan tubuli ginjal. Selanjutnya adalah sel epitel transisional, bentuknya memanjang dan sering mempunyai tonjolan, berasal dari kandung kemih. Nah, ini adalah contoh sel epitel yang sudah saya jelaskan ciri-cirinya, yang dimana yang ini ada sel epitel squamosa, sel epitel renal, dan sel epitel transisional. Selanjutnya adalah eritrosit, berbentuk bulat tanpa struktur dan berwarna kehijauan. Dalam urin yang pekat, eritrosit dapat terlihat mengerut atau krenasi, sedangkan dalam urin encer bentuknya besar dan hampir tidak berwarna. Dalam urin yang basah, bentuknya akan mengecil. Nah, ini adalah bentuk eritrosit ya, jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini adalah contoh bentuk leukosit, yaitu berbentuk bulat dan di dalamnya terdapat butiran halus. Nah, selanjutnya adalah silinder. Ada pertama silinder hialin, memiliki sisi-sisi paralel dan ujungnya melengkung, tidak berstruktur dan tidak berwarna. Kedua adalah silinder granula, dibagi menjadi granula kasar dan granula halus. Silinder granular halus terlihat seperti hialin, sedangkan silinder granula kasar bentuknya lebih tebal dan pendek. Ketiga, silinder lilin tak berwarna atau berwarna keabu-abuan, ukurannya lebih besar dari silinder hialin, mempunyai permukaan yang berkilau seperti lilin. Pinggir-pinggir sering tidak rata oleh adanya lekukan-lekukan. Nah, ini adalah contoh bentuk silinder, ada silinder hialin, granular, dan silinder granular lagi. Ya, ada dua. Kemudian silinder selanjutnya adalah silinder fibrin dan silinder eritrosit. Pada permukaan silinder eritrosit terdapat eritrosit dan berwarna kemerah-merahan. Selanjutnya adalah silinder leukosit. Silinder ini tersusun atas leukosit atau permukaannya dilapisi oleh leukosit. Selanjutnya adalah silinder lemak. Silinder ini mengandung butir-butir lemak. Nah, ini ada contoh-contohnya ya, di mana silinder tapi di atasnya itu ada sel-sel eritrosit, leukosit, dan lemak-lemaknya ya. Bisa dilihat. Kemudian adalah unsur organik lainnya. Unsur organik lainnya ada oval fat body, adalah epitel yang mengalami degradasi lemak, bentuknya membulat. Selanjutnya adalah benang lendir, bentuknya panjang, sempit, dan berombak-ombak. Selanjutnya adalah silindroid, bentuknya hampir seperti silinder hialin, hanya ujungnya menyempit menjadi halus seperti benang. Dan selanjutnya adalah spermatozoa.
Potongan jaringan, kemudian parasit. Parasit yang mungkin berada di urin adalah Trichomonas vaginalis dan Schistosoma hematobium. Ada bakteri, kemudian jamur. Nah, ini adalah contoh jamur di dalam urin jika dilihat dalam lapang pandang mikroskop ya. Selanjutnya adalah unsur anorganik. Unsur anorganik ada amorf. Amorf urat terdapat pada urin asam dan amorf fosfat terdapat pada urin basah. Amorf menyebar seperti pasir, amorf urat berbentuk kasar sedangkan amorf fosfat lebih halus. Selanjutnya adalah kristal-kristal, ada kalsium oksalat, triple fosfat, asam urat, sistin, leusin, tirosin, kristal kolesterol. Ya, ini adalah contoh dari amorf ya. Kemudian kalsium oksalat. Kristal ini sering dijumpai pada urin, terutama urin basah. Bentuknya sangat khas yaitu seperti amplop. Ukurannya bervariasi dari kecil hingga besar. Kristal ini dapat muncul setelah mengonsumsi makanan tertentu seperti kubis, asparagus, dan lain-lain. Ya, bisa dilihat kotak-kotaknya seperti permata ya. Selanjutnya adalah triple fosfat. Sama seperti kalsium oksalat, kristal ini juga sering dijumpai pada urin. Bentuknya seperti persegi panjang atau peti, terbentuk setelah mengonsumsi makanan tertentu, terutama buah-buahan. Ya, bisa dilihat lebih panjang. Kemudian adalah asam urat. Kristal asam urat terlihat seperti belah ketupat berwarna kuning kecoklatan. Keberadaannya dalam urin dipengaruhi oleh makanan. Ya, seperti kotak-kotak. Selanjutnya adalah kristal lainnya. Kristal lainnya ada sistin. Sistin berbentuk heksagonal dan tipis. Adanya sistin dalam urin memberi arti klinis yang penting. Selanjutnya ada leusin, terlihat seperti bola mengkilap dengan radial konsentris. Selanjutnya adalah tirosin, tampak seperti jarum yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian adalah kristal kolesterol, berbentuk persegi panjang seperti plat tipis dan sering bertumpuk-tumpuk. Nah, ini adalah bentuk kristal dari sistin, ya, di mana yang dua itu seperti heksagonal, ya, 6 sisi. Kemudian ada tirosin, ya, dan leusin di sini. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai sedimen dan mikroskopik urin yang dimana dapat dilihat kira-kira seperti morfologi unsur-unsur sedimen jika dilihat di bawah lapang pandang mikroskop. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.